Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Hari ini kita renungan dari Markus pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 26 dan ayat hafalannya ayat 24. Saya bacakan untuk kita sekalian ya. Kita minum dulu ya. Asik. Firman Tuhan katakan demikian, Markus 8:22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Meletakkan tangannya lagi ya. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Saudara dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah dialog terbuka membawa kesembuhan ya. Dialog yang terbuka membawa kesembuhan. Hidup ini adalah banyak manusia suka menutupi dirinya ya, memakai topeng ya. Makanya ada buku-buku yang bicara tentang membuka topeng hidup. Karena apa? Karena dia tidak mau terbuka, tidak mau diketahui siapa dirinya ya. Ya sangat berat kalau itu dilakukan sepanjang hidupnya ya. Misalnya kalau kita memang orang sederhana ya nggak usah kita berpura-pura menjadi orang yang kelihatannya the have gitu ya, karena itu akan meribetkan kita sendiri dan kita juga harus tertati-tati. Buat apa tertati-tati untuk memenuhi keinginan pandangan orang lain? Mestinya kan kita melihat damai sejahtera kita, ketulusan kita, keterbukaan kita saja gitu ya. Jadi kalau mungkin ada orang, saya nggak tahu itu tapi pura-pura tahu, jadi ngomongnya ngawur gitu ya. Tapi karena kita nggak mau dibilang bodoh ya akhirnya lebih bodoh dari yang lainnya, akhirnya kita sok tahu gitu ya. Itu juga juga tidak menyaman ya dalam hidup, tidak nyaman sendiri, orang lain mungkin juga nggak terlalu peduli ya. Jadi segala sesuatu yang ditutupi itu sebenarnya akan merusak psikis kita, mental kita, dan rohani kita. Kita nggak bisa bersyukur, kita nggak bisa melihat diri kita itu baik, indah, sebagai ciptaan Tuhan yang dikaruniai sesuatu yang luar biasa, apalagi sudah diselamatkan ya. Dan dikasih Tuhan, dialog itu pun juga perlu keterbukaan ya. Kita melihat dalam teks ini suatu dialog yang saya menikmati ya, teks ini terbuka. Yesus itu menyembuhkan orang buta dan dia tidak menyembuhkan dia orang ramai, dia bawa keluar ya dari kampung. Itu artinya apa? Intimasi ya. Tuhan mau berdialog secara pribadi, mau menyentuh hati daripada orang buta ini, mau berbicara yang bukan berbicara umum, tetapi apa yang diperlukan orang buta ini. Itu yang ditawarkan Yesus selalu ya. Dia selalu menawarkan secara pribadi supaya kita mempunyai kesembuhan secara pribadi. Lalu teks itu bicara, apa kamu sudah lihat gitu ya, kata Yesus meludahi matanya, apa kamu sudah lihat? Orang buta ini ngomong jujur, nah ini dialog terbuka. Dia bilang, ya saya lihat orang memang, tetapi kayak pohon-pohon gitu ya. Masih kayak pohon-pohon ya, berarti belum sembuh total. Karena keterbukaannya, dan saya ya rasa Yesus juga tahu ya bahwa dia memperpanjang dialog itu supaya intimasinya terjalin. Wah hebat ya, Yesus itu punya strategi untuk menjalin komunikasi, dan saya rasa bukan hanya fisik yang disembuhkan, tetapi rohaninya juga ya. Akhirnya dengan keterbukaannya itu Yesus meletakkan tangannya lagi di mata orang itu. Lalu orang itu benar-benar dikatakan firman Tuhan, dia jelas melihat segala sesuatunya karena dia sudah sembuh secara total. Dialog terbuka membawa kesembuhan ya. Saudara, di dalam keluarga, di dalam hidup kita, keterbukaan itu penting ya.
apalagi anggota keluarga satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan keluarga. Karena apa? Dengan terbuka itu yang satu bisa memberi dukungan, yang satu bisa menegur. Ya kalau sakit hati terus ya, suami sakit hati ditegur istrinya atau sebaliknya ya nggak ada perubahan. Tapi kalau diterima kemudian bersama-sama saling mendoakan, maka keluarga itu menjadi bertumbuh imannya dan masing-masing jadi bisa menjalankan tugasnya untuk bersaksi. Itu ya yang merupakan satu tema dalam bulan keluarga. Dari keluarga iman kita bertumbuh, bukan dari gereja. Dari keluarga iman kita bertumbuh. Dari dialog yang terbuka dalam keluarga terjadi kesembuhan, terjadi sesuatu yang indah. Oleh karena itu mari kita berdialog terbuka supaya masing-masing keluarga kita disembuhkan juga oleh Tuhan, dan tidak usahlah menutup-nutupi apa yang perlu, biarkan saja. Bukan kita orangnya seperti ini, kalau kamu mau berteman dengan saya, ya berteman dengan baik. Kalau kamu memang mencari orang seperti B yang tidak ada di diri saya, ya sudah, nggak apa-apa juga. Saya tetap berteman sama siapa saja gitu ya. Jadi mari terbuka ya. Terbuka di dalam kehidupan membuat kita sehat. Kita menerima diri kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita masing-masing juga kalau di dalam keluarga kita akhirnya bisa bersaksi karena ada dukungan keluarga yang terbuka. Terima kasih Tuhan karena Engkau ajaib melalui orang buta dan dialog terbuka. Dari orang buta dan Yesus kami melihat kesembuhan benar-benar terjadi. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang apa adanya, juga terbuka dalam keluarga sehingga saling mendukung dan kami masing-masing mengerjakan tugas layanan kami dengan baik. Terpujilah Engkau. Amin. Terima kasih, semangat, Tuhan memberkati.